Halo guys, balik lagi di channel Tentang 5. Kali ini kita mau buat lagi video alur cerita film nih. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe dan komentar. Buat kalian yang mau request film yang mau direview alur ceritanya, juga bisa langsung aja di komentar ya. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang harus bertahan hidup dengan cara tetap diam dan tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Nah, daripada penasaran, yuk kita simak filmnya. Film diawali di hari ke-89 yang memperlihatkan kondisi kota yang sangat berantakan akibat serangan monster. Terlihat kota yang sangat sepi dari manusia. Di sebuah minimarket, keluarga Lee tengah mencari persediaan tanpa menggunakan alas kaki dan tanpa bersuara. Terlihat Regan, putri sulung keluarga yang tengah bermain bersama adik bungsunya bernama B. Sementara Evelyn, ibu mereka, tengah mencari obat untuk Marcos, putra keduanya yang sedang sakit. B yang masih kecil ingin mengambil sebuah mainan di rak. Karena tidak sampai untuk menggapainya, mainan itu pun jatuh ke bawah. Beruntungnya Regan berhasil menangkap mainan tersebut sebelum mainan itu jatuh ke lantai. Mereka semua saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengundang kedatangan monster. Saat pulang, B ingin membawa mainannya. Namun sang ayah tidak mengizinkannya karena memang mainan tersebut bisa menimbulkan suara yang bising. Marcus dan Evelyn pergi lebih dahulu. Sementara Regan yang tidak tega melihat adiknya bersedih memberikan mainan itu kembali tanpa baterai agar tidak menimbulkan suara. Saat Regan keluar, B malah ngambil baterainya dan membawanya. Di sebuah jembatan saat mereka masih berjalan, B menyalakan mainannya. Ayahnya yang sadar bahwa B dalam bahaya segera berbalik dan berlari. Sayangnya, monster itu lebih dulu datang dan membawa anaknya. Scene berpindah di ruangan kerja Lee. Riset yang Lee lakukan mendapatkan informasi bahwa monster itu adalah makhluk yang buta dan menyerang dengan deteksi suara. Di sana juga terdapat sebuah radio untuk berkomunikasi mencari bantuan. Namun hingga saat itu Lee belum juga tersambung dengan siapapun. Terlihat perut Evelyn yang sedikit buncit. Ia tampaknya tengah mengandung bayi. Ia sepertinya tengah mempersiapkan sebuah kotak dengan tabung oksigen untuk menyimpan bayinya kelak, agar suara tangisannya tidak membahayakan. Tiba waktunya malam, Regan dan Marcus bermain monopoli. Tanpa sengaja, Marcus menyenggol lampu minyak yang ada di dekatnya. Hal itu menimbulkan suara dan sedikit kebakaran. Lee segera memadamkan apinya dan segera memantau keadaan rumahnya. Takut monster itu datang. Mereka sempat mendengar suara seperti benda jatuh di atas atap rumah. Lee mencoba melihatnya. Rupanya itu hanya 2 ekor hewan yang jatuh dari atas. Adegan selanjutnya terlihat Lee tengah bekerja memperbaiki sebuah alat bantu dengar. Keesokan harinya terlihat Evelyn yang tengah memeriksa kandungannya sendiri. Setelahnya terlihat Lee sedang memberikan alat bantu dengar yang telah ia perbaiki kepada Regan. Namun Regan mengatakan bahwa benda tersebut tidak akan pernah membantunya. Meskipun Regan tidak mau memakainya, Lee tetap memberikan alat tersebut kepadanya. Lee kemudian mengajak Marcus yang tengah belajar untuk pergi memancing. Marcus mengatakan kepadanya bahwa ia tidak ingin pergi. Berbeda dengannya, Regan dengan berani mendekati ayahnya dan mengatakan bahwa ia mau menggantikan Marcus untuk menemani. Namun, Lee mengatakan bahwa Regan bisa membantu ibunya. Lee lalu mengajak Marcus karena ia anak laki-laki dan harus belajar untuk menjaga dirinya. Regan kesal karena tidak diperbolehkan ikut, ia pun pergi meninggalkan keluarganya. Sesampainya Lee dan Marcus di sungai, mereka mengambil ikan yang ada di perangkat yang sudah ia pasang di sungai. Lalu Lee menunjukkan bahwa mereka bisa berbicara karena suara air terjun akan menutup suara mereka. Setelah Marcus yakin, ia lalu berbincang dengan Lee mengenai Regan. Marcus mengatakan bahwa Regan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian B dan berpikir bahwa ayahnya tidak lagi menyayangi setelah kejadian tersebut. Setelah selesai, mereka berdua kemudian berjalan pulang. Mereka sempat bertemu dengan seorang kakek-kakek tua
yang istrinya telah tewas. Lee mengisyaratkan kakek tersebut agar tetap diam. Namun kakek itu malah berteriak sekeras mungkin. Dia pun segera membawa Markus menjauh dan bersembunyi, menutup mulut Markus agar tidak berteriak. Mereka menyaksikan monster itu datang dan membunuh kakek tua itu. Di sisi lain, terlihat Evelyn yang tengah membawa cuciannya menaiki tangga. Karung goni yang berisi cucian itu tersangkut sebuah paku. Ia terus berusaha menarik tersebut mengakibatkan pakunya naik. Ia yang tidak tahu paku tersebut menancap di anak tangganya, meninggalkan begitu saja. Setelah selesai menjemur pakaian, ia beristirahat. Mendadak air ketubannya pecah. Evelyn sadar bahwa ia akan melahirkan. Ia berjalan turun ke ruang bawah tanah. Apesnya dia menginjak paku yang tercancap di sana. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan sebuah barang yang menimbulkan suara. Dengan menahan rasa sakitnya, ia segera menyalakan lampu warna merah di halaman rumahnya untuk menandakan bahwa ada bahaya di dalam rumah. Saat itu, ia melihat monster itu sudah berada di dalam rumahnya. Ia lalu memanfaatkan sebuah alarm untuk mengalihkan perhatian. Setelah alarm bunyi dan keadaan aman, ia segera naik. Lee dan Markus melihat lampu di halamannya berubah warna menjadi merah. Menyadari ada bahaya, mereka segera menuju rumah mereka. Lalu berbagi tugas untuk mengeluarkan monster itu dari halaman rumahnya. Markus bertugas untuk menyalakan petasan di luar rumah sementara Lee akan berjaga, dan ternyata Evelyn sudah berada di bak mandi dan bersiap untuk melahirkan bayinya. Namun, monster itu sedang berjalan naik menuju ke arahnya. Akhirnya, Evelyn tidak tahan lagi dan berteriak sekencang-kencangnya. Beruntungnya, petasan yang dinyalakan bersamaan dengan suara teriakan itu, sehingga membuat monster itu hanya mendengar suara petasan dari luar rumah. Regan yang melihat petasan dari arah rumahnya bergegas pulang. Lee yang berhasil masuk hanya menemukan bak mandi berisi darah. Ia berpikir bahwa Evelyn tewas di tangan monster itu. Tiba-tiba Evelyn menunjukkan dirinya yang ada di sebuah ruangan lain bersama bayi. Segera Lee membawa istrinya dan bayi itu ke ruangan bersembunyi bawah tanah. Mereka memasangkan oksigen ke bayi tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak. Karena jika tidak, suara tangisan bayi tersebut akan terdengar. Di lain tempat, Regan yang sudah sampai di rumah melihat lampu warnanya merah. Setelah berjalan, ia lalu melihat sebuah cahaya dari senter yang memperhatikan senter itu. Ia mendekati cahaya senter itu, hingga datang seekor monster di belakangnya. Beruntungnya, alat bantu milik Regan mengeluarkan suara yang berdenging dan mengakibatkan telinga monster tersebut kesakitan hingga akhirnya pergi. Beralih ke Evelyn yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia menanyakan kedua anaknya. Lalu Lee mengatakan bahwa ia akan segera mencari mereka. Lee berjanji akan melindungi anak-anak mereka. Setelahnya, adegan berlanjut ke Regan yang mendatangi senter itu dan menemukan Markus di tanah. Mereka berdua lalu berlindung pada sebuah tempat penyimpanan jagung. Markus yakin bahwa ayahnya akan mencari mereka berdua. Sementara Lee mencari anak mereka di luar, di dalam rumah tempatnya Evelyn mulai banjir akibat pipa yang bocor karena serangan monster. Melihat kotak bayinya yang mengapung dan ada monster di seberangnya, Evelyn lalu turun dan berniat untuk mengambil kotak itu. Evelyn menyelam ke dalam air saat mengambil bayinya dari dalam kotak itu, lalu perlahan berjalan mundur untuk menjauhi monster tersebut. Di tempat lain, terdengar suara Markus yang jatuh ke dalam tempat penyimpanan jagung. Hal itu membuat monster yang bersama Evelyn itu keluar. Di sana, Regan melihat adiknya tenggelam di lautan jagung. Segera turun dan berusaha membantunya. Mereka menggunakan pintu besi untuk tetap bertahan di timbunan jagung itu. Setelah mereka berdua bisa bertahan, tiba-tiba monster itu masuk dan jatuh di depan mereka berdua. Mereka lalu menggunakan pintu besi itu untuk melindungi mereka berdua. Regan kembali mengaktifkan alat bantu dengarnya agar monster itu pergi dari sana. Berhasil dan monster itu pun keluar. Tak lama setelahnya, Lee berhasil menemukan Regan dan Markus yang berhasil melompat keluar dari dalam menara. Ia segera memeluk kedua anaknya itu. Namun masih belum aman
karena mereka masih mendengar suara monster itu. Kemudian, Lee meminta Marcus dan Regan untuk berlindung ke dalam truk untuk berjaga-jaga bila ada monster. Benar saja, monster itu tiba-tiba menyerang dari atas, membuat Lee tersungkur ke tanah. Marcus yang melihatnya berteriak memanggil ayahnya. Hal itu tentu membuat monster itu datang ke arahnya. Regan langsung mengamankan adiknya dan membawanya masuk ke dalam truk. Monster itu datang dan menggoyang-goyangkan mobilnya. Lee kembali sadar. Ia segera bangkit dan memberikan isyarat kepada Regan bahwa ia menyayangi Regan. Setelahnya, ia berteriak untuk mengalihkan perhatian monster itu. Lee pun tewas untuk menyelamatkan kedua anak-anaknya. Marcus dan Regan pun kembali ke rumahnya dan langsung berpelukan dengan Evelyn. Mereka mendengar suara monster. Segera Evelyn membawa kedua anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan membawa mereka ke ruang bawah tanah. Di sana, untuk pertama kalinya Regan melihat ruangan kerja ayahnya. Karena sebelumnya, ia tidak pernah diperbolehkan masuk. Regan melihat alat-alat kerja ayahnya yang memperlihatkan bagaimana ia menyusun strategi untuk bertahan hidup dan peralatan yang digunakan untuk alat bantu dengarnya. Ia baru sadar bahwa ayahnya sangat menyayanginya, sama seperti adik-adiknya yang lain. Lalu Evelyn menghampiri Regan masih bersedih. Mengingat Marcus harus berjaga adiknya yang baru saja lahir, tiba-tiba datang seekor monster masuk ke dalam ruangan. Evelyn yang memegang senapan segera bersiap untuk menembak makhluk hidup itu. Di sana, Regan teringat dengan kelemahan makhluk itu. Ia menggunakan alat bantu dengarnya untuk mengecoh monster tersebut. Ia bahkan menggunakan pengeras suara untuk mengeraskan suara itu. Saat monster itu membuka mulutnya dan mendekat ke arah mereka, Evelyn segera menembaknya. Mereka akhirnya berhasil menemukan kelemahan dan cara membunuh makhluk itu. Mereka berdua lalu melihat dua monster lain berlari dari layar monitor. Tangan Evelyn lalu bersiap menembak dan Regan segera menyiapkan pengeras suaranya. Dan film pun selesai. Nah, gitu aja ya guys alur cerita filmnya. Ini adalah film pertama dari Quiet Place dan akan ada kelanjutannya. Jadi tunggu aja ya. Nanti kita bahas yang kedua. See you. Wah,